Dalam gelap malam yang sunyi, suara langkah kaki dan bisikan strategi menggema di tengah hutan yang penuh rahasia. Sebuah misi berbahaya tengah berjalan, menuntut keberanian dan pengorbanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, ketika aku mulai menyadari bahwa musuh terbesar bukan hanya dari luar, melainkan dari dalam tim sendiri, aku pun bertanya pada diriku sendiri, siapkah aku menghadapi pengkhianatan yang bisa meruntuhkan segalanya? Namaku Aditya, Letnan Kolonel, Komando Pasukan Khusus. Nama panggilanku di barak adalah Rama, karena katanya, aku punya ketenangan sekaligus kemarahan yang bisa membakar siapa saja, tergantung siapa yang menyalakannya. Sudah lebih dari 2 dekade aku mengabdi untuk negara ini. Tanah, udara, laut, semuanya pernah kulintasi demi satu sumpah, melindungi kedaulatan Republik sampai darah terakhir. Namun malam itu berbeda. Aku berdiri di balkon markas Batalion 21, memandangi bintang-bintang yang nyaris kalah oleh cahaya lampu barak. Telingaku masih bergetar oleh suara helikopter yang baru mendarat 1 jam lalu. Di tanganku, sebuah amplop merah, kode operasi prioritas nasional. Tanganku gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, saat kode merah turun, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tembak-menembak biasa. Aku buka amplop itu perlahan, menelusuri setiap baris huruf seolah sedang membaca surat kematian. Laporan. Intelijen, prioritas tinggi kode operasi, garis merah. Target, pemulihan lahan strategis nasional di Distrik Timur Laut, Provinsi Rimba Asri. Ancaman. Ormas bersenjata GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Peduli. Jumlah anggota musuh diperkirakan 200 orang, bersenjata ringan hingga berat. Pemimpin, Bank Jago, Eka Esnapi, tokoh karismatik, sangat berpengaruh di kalangan massa akar rumput. Situasi, wilayah telah dikuasai penuh oleh GRIP selama lebih dari 2 bulan. Upaya damai gagal total, aparat sipil ditolak masuk. Perintah. Adakan operasi khusus non-diplomatik untuk membebaskan area. Gunakan kekuatan penuh jika diperlukan. Otorisasi langsung. Panglima TNI aku menatap huruf-huruf itu cukup lama. GRIP. Bank Jago. 2 nama yang belakangan memang sudah mulai ramai disebut dalam laporan bawah tanah. Tapi aku tak menyangka mereka sudah sejauh ini. Aku masuk ke ruang kerja, menyalakan lampu kecil di sudut meja. Di atasnya, tergantung foto kecil putriku, Amira, usia 5 tahun. Senyumnya, seolah memaku hatiku saat aku harus memilih antara perintah negara dan kemungkinan tak kembali. Tapi, aku bukan pria yang bisa menolak perintah. Terlalu banyak anak buah yang pernah kuperintahkan untuk mati. Maka kalau giliran nyawaku yang diminta, itu harga yang pantas. Telepon merah di meja berdering. Suaranya tajam, khas garis langsung dari komando pusat. Let call. Aditya, ucap suara berat di seberang. Siap, Jenderal. Operasi garis merah dimulai dalam 2 hari. Kau punya waktu 1 malam untuk memilih tim dan 1 malam lagi untuk menyiapkan strategi. Gagal bukan pilihan. Dimengerti, Jenderal. Klik dot suara itu hilang. Tapi tekanan yang ditinggalkannya, tidak. Aku tarik napas dalam. Lalu membuka laci di bawah meja, mengambil map berisi profil prajurit aktif. Ada puluhan nama, tapi aku hanya butuh 10. 10 orang terbaik. 10 orang yang siap mati bersamaku tanpa tanya kenapa. Namanya muncul di halaman kelima, Sersan Kepala Dimas Arya. Jago tempur, mantan pasukan katak, punya mata yang tajam dan insting seperti serigala. Orang bilang dia terlalu pendiam, terlalu dingin. Tapi bagiku, justru itu nilai tambah. Orang tenang biasanya menyimpan badai. Aku lingkari namanya. Entah kenapa, saat itu ada getaran aneh di dadaku. Seperti ada sesuatu yang akan patah, tapi belum tahu apa. Pagi harinya, saya kumpulkan tim di lapangan Bravo. Matahari belum muncul. Tapi 10 orang sudah berdiri tegak dengan ransel lengkap dan senapan di punggung. Mereka tahu, ketika aku yang memimpin,
Artinya kita tak akan pulang dalam keadaan utuh. Dengar baik-baik, ucapku sambil menatap satu persatu mata mereka. Kita akan mengembalikan tanah milik negara yang telah direbut. Ini bukan sekadar lahan, ini kedaulatan. Kita akan masuk, bersihkan, dan keluar, tanpa kompromi. Paham? Siap, Komandan. Suara mereka menggelegar. Sersan Dimas berdiri paling kanan, wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya menatapku lekat. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sedang melihat anak buahku. Aku merasa sedang melihat lawan. Sisa hari itu kuhabiskan menyusun strategi di ruang rapat barak. Kami akan menyusup dari arah utara, melewati kawasan rawa yang menurut satelit masih belum dijaga ketat. Ada 2 pos grip di sana. Satu di atas bukit, satu lagi di bawah lembah. Jika kami bisa menyusup diam-diam dan melumpuhkan komunikasi mereka, maka keunggulan pertama ada di tangan kita. Namun grip bukan sekadar ormas biasa. Mereka punya senapan laras panjang, pelontar granat rakitan, bahkan beberapa drone pengintai, murah. Yang lebih menakutkan, mereka punya rakyat yang percaya. Dan ketika rakyat berdiri di belakang senapan, maka pelurunya bukan cuma besi, tapi ideologi. Aku tahu ini takkan mudah. Malam hari, aku duduk sendirian di ruang map, menatap peta, operasi, menelusuri garis merah yang membelah area hutan dan desa-desa terpencil. Setiap titik di peta bagiku bukan sekadar posisi, tapi kemungkinan kehilangan. Kehilangan anak buah, kehilangan diri. Angin malam masuk dari ventilasi. Tiba-tiba saja, aku teringat pada satu misi lama di perbatasan barat. Saat aku kehilangan 12 anak buah dalam satu malam. Salah satu dari mereka sempat berkata padaku sebelum mati, "Kalau kita pulang, Komandan, ajak saya makan pecel lele di warung Embok Ina." Ia tak pernah pulang. Dan kini, 10 anak buah lagi akan kubawa ke tempat yang sama mematikannya. Tuhan, jagalah mereka. Kalau boleh, biar aku saja yang tak pulang. Malam itu, lampu ruang taktis menyala temaram. Peta satelit terbentang lebar di meja bundar. Ada 12 titik merah menyala di layar, ditandai sebagai lokasi kekuatan grip yang telah dipastikan. Pos komando, gudang senjata, menara pengawas, hingga jalur logistik yang membelah hutan-hutan distrik timur laut. Di sekeliling Meha, aku duduk bersama 9 prajurit elit yang sudah kugaris sejak semalam. Mereka bukan sembarang tentara. Mereka adalah hasil seleksi keras dari 3 cabang tempur: darat, laut, dan udara. Prajurit yang, jika diberi 1 pisau dan 3 jam, bisa menghabisi 1 peleton bersenjata tanpa terdengar. Sersan Dimas duduk tepat di sebelah kiriku, wajahnya tegas, rahangnya terkunci, matanya menatap peta seperti sedang membaca arah nasib. Operasi garis merah bukan misi biasa. Aku buka suara, menggeser peta ke arah utara. Ini bukan pengamanan. Ini bukan penyergapan. Ini penertiban wilayah strategis yang telah direbut secara sistematis oleh musuh sipil bersenjata. "Ormas, Komandan?" tanya Pratuwira. "Apa tidak bisa diserahkan ke pasukan pengendalian massa?" Aku menatapnya tajam. Kalau ini cuma soal massa, kita tidak dipanggil. Tapi grip bukan cuma massa. Mereka punya senjata berat. Mereka punya posisi. Dan yang lebih berbahaya, mereka punya rakyat yang percaya. Hening sejenak. Aku geser 1 foto ke tengah meja. Potret buram satelit. Tampak puluhan tenda militer, barikade bambu berduri, dan sebuah bangunan besar di tengah yang tampaknya dijaga ketat. Inilah pusat kendali grip, markas Bang Jago. Dia tokoh kunci. Punya jejak kriminal, pengetahuan lapangan, dan, ini yang paling buruk, pemahaman psikologis massa. Dia bukan preman biasa. Dia mengerti cara menghidupkan semangat perlawanan di rakyat miskin. Aku lemparkan 1 berkas lain. Intelijen terakhir. Menyebutkan, grip mendapat bantuan logistik dari pihak luar. Termasuk senjata laras panjang, drone, bahkan alat komunikasi militer. Entah siapa sponsornya,
Tapi pasti ada kekuatan lain yang mendanai mereka. Sersan Rizal menimpali, ini berarti kita bukan sekadar melawan ormas, Komandan. Kita bisa saja masuk ke jaringan kejahatan transnasional. Betul, jawabku. Dan itulah kenapa misi ini harus tuntas. Bersih, tanpa jejak, tanpa skandal. Strategi dibagi 3 tahap. Tahap 1. Penetrasi senyap melalui jalur utara, memotong akses logistik yang datang dari luar wilayah. Kita akan masuk lewat jalur rawa yang jarang dilalui, menyerang titik-titik suplai dengan taktik gerilya. Tahap 2. Infiltrasi pos-pos kecil dan netralisasi penjaga luar. Target utama bukan membunuh, tapi melemahkan sistem komunikasi mereka. Tahap 3. Serangan diam-diam ke markas pusat. Bukan frontal, tapi penyusupan dari dalam. Jika bisa kita tangkap Bang Jago hidup-hidup, maka grip bisa dipecah dari jantungnya. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Tidak akan ada bala bantuan. Tidak ada reinforcements. Ini operasi hitam. Kita masuk tanpa nama, keluar tanpa suara. Kalau tertangkap, kita dianggap bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bicara. Tapi aku tahu. Mereka paham. Sudah cukup sering kami beroperasi di bayang-bayang negara. Dan sudah biasa kami tak dapat medali. Hanya luka, kehilangan, dan kadang pengkhianatan. Setelah rapat selesai, aku memanggil Dimas ke ruangku. Dia masuk, berdiri tegap. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanyaku perlahan. Tidak, Komandan. Aku mendekat, menatap matanya lekat. Kau pasti tahu, Dimas. Wilayah operasi ini pernah jadi pusat konflik agraria. Banyak warga lokal yang merasa tanah mereka dirampas negara. Dia menunduk, lalu mengangguk pelan. Nenek saya dulu tinggal di salah satu desa di dalam area itu. Tapi sudah lama tidak ada kabar. Aku menghela napas. Kalau emosi menguasaimu, misi ini gagal. Aku butuh prajurit, bukan pewaris luka lama. Dimas menegakkan tubuhnya. Saya tentara, Komandan. Saya tahu batas. Bagus. Jangan kecewakan aku. Tengah malam, aku duduk di beranda mes, menatap langit yang hening. Di tangan, secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Dalam hati, ribuan pikiran saling bertabrakan. Ada sesuatu dalam misi ini yang terasa tidak wajar. Terlalu banyak laporan, bertentangan. Terlalu banyak titik koordinat yang berubah-ubah. Dan yang paling menggangguku, kenapa Grip tahu kita akan datang? Beberapa jam sebelumnya, saat pertemuan intelijen terakhir, seorang agen sipil membisikkan padaku sesuatu yang tak bisa kulupakan. Mereka tahu kalian akan bergerak. Mereka bahkan tahu siapa pemimpinnya. Ada yang membocorkan dari dalam. Hati-hati dengan orang terdekatmu. Kata-kata itu terus terngiang. Dan entah kenapa, setiap kali aku memikirkannya, bayangan wajah Dimas yang muncul lebih dulu. Tapi belum ada bukti. Belum ada alasan. Dan di medan perang, curiga tanpa dasar bisa lebih berbahaya daripada musuh bersenjata. Pukul 4 pagi, alarm taktis berbunyi. Waktunya bergerak. Aku mengenakan baju tempur, rompi baja, helm tempur, radio tempel. 10 prajurit terbaik bangsa ini berdiri di lapangan. Barak, senyap, tegas, siap mati. Aku berjalan ke depan mereka, menatap satu persatu mata mereka. Mulai detik ini, kita bukan siapa-siapa. Kita adalah bayangan. Kita adalah angin. Kita bukan datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengakhiri. Mereka mengangguk serempak. Lalu, aku membuka tas hitam kecil. Isinya bendera kecil merah putih. Kucabut dan kugenggam erat. Kalau ada satu dari kalian yang tak pulang, akan aku tanamkan ini di tempat kalian gugur, supaya tanah tahu bahwa yang mati di atasnya bukan sembarang manusia, tapi penjaga bangsa. Hening, lalu semua menghormat, serentak. Tak bersuara, tapi menggema hingga ke tulang. Aku naik ke mobil tempur taktis. Sersan Dimas duduk di sebelahku. Di radio, terdengar suara komando pusat.
Operasi garis merah dimulai. Sekarang, aku menatap ke arah cakrawala. Di balik gelapnya malam, kami mulai menyusup menuju bahaya. Dan aku tahu, malam itu, sejarah akan mulai menuliskan darah. Pukul 3 dini hari, langit masih pekat, dan kabut turun pelan-pelan menyelimuti rerumputan liar di pinggiran hutan distrik timur laut. Kami tak bicara banyak, hanya isyarat tangan. Setiap gerakan kami senyap. Langkah-langkah kaki menekan tanah dengan penuh perhitungan, seolah jika satu dahan saja patah, nyawa kami ikut patah bersamanya. Aku berjalan paling depan, selalu begitu. Di belakangku, 10 prajurit terbaik negeri ini membuntuti dengan formasi jarak pendek. Sersan Dimas berada di sisi kiri, selalu dalam posisi mengawal punggungku. Aku bisa mendengar napasnya. Pelan. Tenang. Teratur. Tapi entah kenapa tidak seperti biasanya. Ada sesuatu dalam cara ia berjalan yang terasa berat. Bukan secara fisik, tapi batin. Aku menyimpan rasa itu. Belum waktunya bertanya. Masih terlalu dini untuk mengguncang stabilitas tim. 2 kilometer pertama adalah hutan basah. Lintasan sempit, diapit semak berduri dan akar menjalar yang sewaktu-waktu bisa mencambuk kaki. Kami tak mengeluh. Semua sudah terlatih untuk melewati jalur seperti ini tanpa suara. Sinar infrared dari kacamata malam kami menangkap bayangan sebuah pondok kecil di kejauhan. Pos pengintai musuh. Aku angkat tangan, memberi aba-aba. Formasi kepit, bisikku. 2 kanan, 2 kiri. Diamkan 3 menit. Perhatikan arah mata mereka. Jangan tembak kalau belum perlu. Kami mendekat. Pelan, seperti bayangan yang menyatu dengan kabut. Dari balik semak, aku bisa melihat 2 anggota GRIP. Duduk bersandar di tiang bambu, rokok menyala di tangan kiri, senjata tergeletak tak disiplin. Mereka tertawa kecil, membicarakan soal ayam aduan. Lusa, ayam gua yang juara, kata yang satu. Yang kemarin kepalanya luka, bego, kata yang lain sambil tertawa. Aku mengangkat alis. Mereka ini memang bersenjata, tapi bukan tentara. Mereka terlalu santai. Terlalu percaya diri bahwa malam akan melindungi mereka. Sersan Rizal menyelinap dari kiri. Dalam hitungan 10 detik, 2 lelaki itu sudah tersungkur ke tanah. Tak sempat teriak, tak sempat menyesal. Aku menghela napas panjang. Mayat jangan ditinggal di luar. Tarik ke dalam pondok. Kunci senjata mereka. Hapus jejak. Kita lanjut. Kami berjalan lagi. 3 jam perjalanan hutan menuju koordinat utama. Kamp Tengah, basis perlawanan GRIP yang diduga sebagai pusat logistik dan komunikasi. Ketika langit mulai menguning di ufuk timur, kami sampai di tepi sungai kecil. Airnya mengalir pelan, tapi dasarnya berbatu tajam. Kami harus menyeberang dalam diam, tanpa suara, tanpa percikan. Aku lompati batu pertama. Sersan Dimas di belakangku, lalu Pratu Arwan. Tapi saat giliran Pratu Gibran, dia terpeleset sedikit. Sepatu botnya menyentuh permukaan air dan plak! Sebatang kayu jatuh dari atas pohon. Suara itu pelan, tapi cukup untuk mengaktifkan sesuatu. Klik. Semua kami membeku. Sebuah suara mekanik berbunyi pelan dari balik pohon. 3, 2, 1. Ranjau, tiarap, teriakku. Duar! Satu ledakan kecil tapi menyebar. Kami semua berguling ke bawah tanah. Tanah basah, penuh lumpur, tapi menyelamatkan nyawa. Satu serpihan melayang ke arah pipiku, membuat luka sayat kecil. Darah menetes, tapi aku tak peduli. Begitu ledakan berhenti, aku langsung merangkak ke sisi kiri, memberi isyarat darurat. Kita, bocor! Percepat jalur masuk. Rute cadangan, jalur rawa. Kami bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih tajam, tanpa kompromi. Tapi aku tahu, kejutan belum selesai. Setengah jam berikutnya, kami masuk ke jalur rawa. Rawa-rawa ini dikenal warga sebagai kuburan tenang, karena siapapun yang tercebur terlalu dalam akan tenggelam tanpa jejak. Setiap langkah harus diukur. Ada bagian tanah yang terlihat kokoh,
Tapi sekali diinjak, tubuh bisa tersedot. Lumpur seperti ditelan neraka, aku berjalan duluan. Sersan Dimas di belakangku. Tapi langkahnya tertahan. Ia berhenti. Matanya terpaku ke kejauhan. Aku menoleh. Kenapa? Dimas tak langsung jawab. Dia menatap sebuah pondok kayu reyot di seberang. Rawa, matanya berubah, seperti mengenali tempat itu. Kau kenal tempat itu? Tanyaku pelan. Dia diam, lalu mengangguk kecil. Itu rumah lama nenek saya. Sebelum wilayah ini dinyatakan sebagai tanah negara, ucapnya pelan. Aku membeku, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat pikiranku berputar. Dimas, ucapku, jangan biarkan masa lalu membelokkanmu dari misi. Kita punya tanggung jawab lebih besar di sini. Dimas menunduk, tak menjawab. Tapi aku bisa melihat. Sisa-sisa konflik batin mulai merayapi dirinya. Aku harus waspada. Bukan hanya pada musuh di depan, tapi pada yang berjalan di belakangku. Sore itu, kami tiba di sebuah lembah. Lokasi ini, menurut laporan satelit, adalah gudang senjata Graip. Ada 3 penjaga di luar, tapi drone kami mendeteksi lebih dari 20 orang di dalam. Ini terlalu ramai untuk diserang frontal. Aku berkumpul dengan tim. Kita harus belah pasukan. 4 orang tetap di perimeter. 6 masuk ke dalam. Lakukan sabotase pada amunisi, nonaktifkan alat komunikasi lalu mundur. Kita tidak perang di sini. Kita potong logistik mereka dulu. Semua mengangguk. Aku tunjuk. Sersan Dimas sebagai pimpinan tim infiltrasi. Bisa? Tanyaku. Ia menatap mataku. Dalam. Serius. Bisa, Komandan. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku masih ada bayangan rumah reyot di tengah rawa tadi. Dan pandangan matanya yang terlalu manusiawi. Misi berjalan mulus. Tim berhasil masuk. Bunyi ledakan kecil dari dalam menandakan sabotase berhasil. Gudang senjata meledak, dan seketika pasukan Gripi panik, menyangka ada serangan besar. Kami kabur melalui jalur balik, kembali ke titik pertemuan. Tapi saat semua orang sudah berkumpul, 1 orang belum kembali. Mana Pratu Aldi? Tanyaku. Sersan, Rizal menjawab cepat. Terpeleset, Komandan. Tertinggal. Dimas bilang dia urus. Aku menatap Dimas. Dia menunduk. Dia jatuh di jebakan. Tak bisa diselamatkan, katanya pendek. Tak ada waktu untuk menyelidiki, tapi ada sesuatu dalam ucapannya yang terasa terlambat, terlalu rapi. Untuk pertama kalinya, aku menatap anak buahku dan merasakan dinginnya ketidakpercayaan. Kami kembali ke camp semalam menjelang tengah malam. Semua lelah, tapi tak ada waktu untuk tidur. Kami tahu esok hari Grip akan mulai bergerak balasan. Dan saat itu terjadi, kami harus sudah 1 langkah. Di depan, aku masuk ke tenda, menyalakan lampu kecil, dan sekali lagi, menatap peta operasi. Namun kali ini 1 titik baru kutandai dengan tinta merah. Kemungkinan infiltrasi internal investigasi Dimas Arya. Tapi sampai terbukti, dia tetap anak buahku. Dan seorang pemimpin harus berani menanggung ragu dalam diam. Tapi untuk berapa lama? Pukul 2 dini hari kabut masih bergelantungan di antara pepohonan lebat distrik timur laut. Kami baru saja tiba di titik aman, sekitar 3 kilometer dari markas Grip, setelah sukses menghancurkan gudang logistik mereka malam sebelumnya. Tapi tak ada selebrasi, tak ada jeda. Kami tahu, musuh akan membalas. Dan yang paling menakutkan dari musuh yang ingin balas dendam adalah mereka yang tahu siapa kita sebelum kita tahu siapa mereka. Aku berdiri di balik pohon akasia raksasa, menatap ke arah seberang sungai. Tim pengintai kami, Rizal, Arwan, dan Bowo, sedang memasang sensor gerak. Suara gemerisik hutan jadi satu-satunya irama yang terdengar. Tenang, tapi menyimpan ribuan potensi bahaya. Aku menekan tombol radio kecil di bahuku. Status perimeter? Bersih, Komandan. Tapi kami temukan sisa-sisa kemasan amunisi baru. Masih hangat, seperti baru dibuka dalam hitungan jam. Hatiku mencelos, artinya mereka baru saja memperkuat barisan.
Aku berpaling ke arah Dimas, yang sedang memeriksa drone kecil di tangannya. Ia menatap layar pemindai, lalu melirik ke arahku. Gerakan di sektor barat. 5 titik panas. Tapi yang aneh, tidak bergerak. Seperti patung. Aku mengerutkan dahi. Perangkap? Bisa jadi. Kami memutuskan mendekat, diam-diam. Langkah kami menapak perlahan di tanah yang lembab, menghindari ranting kering. 1/4 jam kemudian, kami tiba di balik semak tinggi, tepat menghadap 5 titik panas itu. Dan saat kulihat langsung dengan mata kepala sendiri, bulu kuduku berdiri. Mereka bukan orang. Mereka adalah manekin, boneka latihan, lengkap dengan jaket. Loreng grip dan helm baja diletakkan dalam formasi seolah-olah sedang berjaga, dikelilingi kabel-kabel tipis dan sensor gerak, pancingan, untuk menjebak. Musuh mulai main psikologi, gumam Dimas. Aku mengangguk pelan, dan saat itulah terdengar suara letupan kecil dari arah barat daya. Disusul cahaya merah membelah langit. Aku segera menekan radio. Rizal, status. Kontak senjata. 2 orang, mereka tahu posisi kita. Siapa 2 orang itu? Tidak tahu, Komandan. Tapi mereka berseragam seperti kita. Aku membeku. Apa maksudnya? Pasukan kita? Tidak mungkin. Hanya tim ini yang diturunkan secara rahasia. Aku segera memberi aba-aba. Bubar. Ambil posisi cekung. Jangan kumpul. Seluruh tim berpencar seperti air menyelinap di celah batu. Aku dan Dimas bergerak ke arah sumber suara. Kami mendekat dengan cepat, tapi tetap sunyi. Sesampainya di lokasi, kami menemukan Rizal tergeletak. Dadanya berdarah. Tapi dia masih sadar. Apa yang terjadi? Tanyaku, membungkuk. Dengan suara tertahan, Rizal menunjuk ke arah timur. Dia pakai rompi taktis, model kita, senjata kita, tapi matanya dingin. Seperti tak punya rasa. Berapa orang? Cuma 1. Tapi menembak seperti mesin. Aku merapat ke Dimas. Kau dengar itu? Dimas mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Musuh menyamar jadi kita? Bukan menyamar. Mereka meniru. Dan itu artinya, ada yang membocorkan taktik kita ke mereka. Kami terpaksa mundur ke Bukit Batu di sisi utara. Dari sana, kami bisa melihat separuh camp grip di kejauhan. Tapi yang kami lihat justru membuat semua jadi lebih mencurigakan. Menara pengawas grip, yang sebelumnya terlihat seperti rakitan kayu seadanya, kini sudah dilengkapi kamera termal. Pos penjagaan mereka dilengkapi senapan semi-otomatis. Dan tak jauh dari sana, kulihat antena komunikasi jarak jauh yang tampaknya militer. Ini bukan lagi ormas. Ini pasukan. Dan yang paling membuat darahku membeku, ada 1 orang yang berdiri di balkon kecil di lantai 2 gedung utama. Dari jarak ini, aku tak bisa memastikan wajahnya. Tapi cara dia berdiri, cara dia memegang rokok, dan sorot matanya yang menatap langsung ke arah bukit kami, aku tahu itu Bang Jago. Dan dia tahu kami di sini. Malam itu, aku duduk di dalam tenda taktis, menatap laporan dari Dimas yang menyerahkan tangkapan sinyal dari drone. Ia meletakkan flash disk kecil di meja. Ada 1 saluran radio mereka yang menggunakan frekuensi mirip kita. Berhasil disadap? Dimas mengangguk. Tapi sebelum ia menjawab lebih lanjut, aku memotong. Kenapa kau tahu cara menyusup ke frekuensi itu? Sistem kita kan terenkripsi. Ia menatapku. Pernah kulakukan di misi Papua, Komandan. Saya ingat polanya. Aku diam. Tapi hati kecilku terus memutar fakta demi fakta. Dimas. Rumah neneknya di dalam wilayah grip. Dimas. Yang tiba-tiba tahu jalur drone. Dimas. Yang paling akhir bersama Pratu Aldi. Yang kini mati. Aku ingin percaya. Tapi tanda-tandanya terlalu nyata untuk diabaikan. Malam semakin larut. Kami istirahat dengan sistem jaga bergiliran. Aku duduk mematung di depan tenda, menggenggam senjata di pangkuan. Lalu suara pelan datang dari balik radio, salah satu saluran yang kami sadap. Objek target masih dalam pergerakan. Elang hitam mengawasi.
Siapkan jebakan malam keempat. Aku menekan tombol. Rekaman ini jam berapa? Dimas menjawab dari dalam tenda. 30 menit lalu. Kenapa kau baru putar sekarang? Ia terdiam. Hanya 5 detik. Tapi cukup membuatku memutuskan satu hal. Aku akan menyelidikinya sendiri. Saat semua tidur, aku mengakses log komunikasi internal. Hanya aku dan 2 teknisi yang punya akses penuh. Kucari rekaman aktivitas sinyal tak dikenal dalam 2 hari terakhir. Dan saat kutemukan satu anomali, pengiriman data ke frekuensi luar dari titik internal camp, hanya 3 jam sebelum gudang meledak, aku membeku. Kode pengirim, D27, itu kode. Sandi milik Dimas. Aku mencatatnya, lalu kututup laptop, kutarik napas panjang. Belum saatnya kuhadapkan dia secara langsung. Kami masih di dalam mulut harimau. Kalau aku lengah, dia bisa mengacak semua. Tapi satu hal sudah pasti. Musuh bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Angin pagi di distrik timur laut bukan sekadar dingin. Ia membawa rasa curiga, samar, dan menggigit. Pagi itu kami bergerak ke sektor 2, area rawa tinggi yang menghubungkan 2 jalur logistik utama GRIP. Strategis, tapi juga berbahaya. Musuh bisa mengawasi dari atas pepohonan atau bahkan dari bawah lumpur. Aku memimpin dari depan. Setiap langkah kami seperti menghitung waktu. Dan di dalam pikiranku, waktu itu kini terus berdetak. Bukan hanya soal menyusup, tapi juga soal siapa yang sebenarnya berdiri di belakangku. Dimas. Komandan, bisik Rizal dari balik semak. Aku menunduk. Ia menunjukkan sesuatu di tanah. Jejak 3, pasang. Tidak berat. Bukan sepatu bot militer. Tapi cukup dalam. Baru. Arah ke utara. Mereka lewat sini beberapa menit lalu, bisik Rizal lagi. Tapi arah gerak mereka seperti memutar, mengitari kita. Aku merasakan aliran darah di leherku. Naik, gerakan menyergap. Aku segera beri kode ke tim. Diam, berlindung, siapkan senjata dalam mode senyap. Kami pecah dalam formasi V, melingkar dari 2 sisi, menjepit jalur musuh, dan benar saja. Tak sampai 2 menit, suara ranting patah terdengar dari arah barat. 3 sosok muncul, bergerak sigap namun tanpa disiplin militer yang rapi. Salah satunya, memakai syal merah, ciri khas GRIP. Kami tunggu. 1 langkah lagi. Lalu sergap, aku lompat lebih dulu, membekuk satu dari mereka. Rizal menjatuhkan yang kedua, sementara Arwan menahan yang ketiga. Tidak ada suara tembakan, tidak ada jeritan. Tapi begitu kami buka penutup wajah mereka, jantungku nyaris berhenti. Ketiganya, bocah, usia belasan tahun, pucat, tak bersenjata. Apa-apaan ini? Desah Arwan. Mereka cuma anak remaja. Aku mendekat, mataku menatap, tajam ke salah satu bocah itu, yang mengenakan syal merah. Kau anggota GRIP? Dia diam. Siapa yang menyuruh kalian lewat jalur ini? Ia menunduk. Rahangnya menggertak, menahan emosi. Akhirnya ia menjawab. Lirih. Kami disuruh lewat untuk mengantar pancingan. Pancingan? Dia mengangguk. Mereka tahu kalian ada di sini. Mereka sengaja kirim kami agar kalian buka posisi. Aku langsung berbalik ke Dimas yang berdiri agak jauh. Kenapa jalur ini yang kau pilih pagi ini? Dimas terlihat bingung. Sesuai pemetaan semalam, jalur ini yang paling sedikit pergerakan. Kau yakin itu tidak disengaja? Potongku. Tajam Dimas membalas tatapanku. Matanya tenang, tapi terlalu tenang. Apa maksud komandan? Aku tak jawab. Tapi satu hal dalam benakku kini jelas. Mereka tahu kita akan lewat sini, dan itu hanya bisa terjadi jika seseorang membocorkannya. Dan, semua jalur semalam, dipetakan oleh Dimas, kami ikat ketiga bocah itu. Tak ada cara lain. Tapi aku janji dalam hati akan cari jalan untuk lepaskan mereka nanti saat situasi lebih aman. Kami bergeser ke arah timur laut, melanjutkan misi. Namun sepanjang perjalanan, Dimas semakin diam. Tidak bicara, tidak menanggapi kode. Tapi bukan itu yang membuatku resah. Di sela-sela perjalanan, aku mendengar bisikan radio dari headset cadanganku. Saluran GRIP. Mata ketiga melaporkan posisi target mendekat ke sektor Bukit Pasir.
Jalur aman telah disiapkan. 3 menit dari sekarang. Mata ketiga. Pikiran buruk langsung menjalar. Siapa mata ketiga? Bukan musuh. Tapi bukan kami juga. Lalu tiba-tiba, Arwan, yang berada paling depan, jatuh terduduk. Sebuah jerat logam menjerat kakinya. "Perangkap!" teriaknya. Lalu, letupan. Dari atas pohon, peluru berdesing. Satu peluru nyaris mengenai helmku. Aku lompat ke belakang batu. Tim berpencar. "Kontak! Sektor timur!" Teriakku. Mereka tahu posisi kami. Mereka tahu pergerakan kami. Mereka bahkan tahu siapa yang berdiri di formasi terdepan. Aku kembali menoleh ke Dimas yang kini berlindung di balik batang pohon besar. Tapi sesuatu di tangannya menarik perhatianku. Sebuah pemancar kecil. Dia cepat-cepat menyembunyikannya ke dalam rompi. Tapi aku sudah melihat cukup, itu bukan alat kita, itu bukan frekuensi kita. Setelah baku tembak mereda, dan kami berhasil menyelamatkan Arwan yang terluka, aku tarik Dimas ke belakang formasi. Kutodong senjata ke dadanya. "Letakkan pemancar itu. Sekarang." Dimas membeku. Semua anggota tim kini mulai menyadari ketegangan. "Kau tuduh aku pengkhianat, Komandan?" Aku maju 1 langkah. Laras senjataku tak goyah. "Aku tidak menuduh. Aku minta jawaban." Dimas menatapku. Lalu menurunkan tasnya perlahan. Ia mengeluarkan pemancar itu. Tapi belum sempat bicara, Rizal datang tergopoh dari sisi kanan. "Komandan, kami temukan sesuatu." Kami semua bergerak mengikuti Rizal ke belakang pohon besar. Di sana, di antara akar pepohonan dan dedaunan yang ditumpuk rapi, sebuah ransel besar terkubur separuh, isinya peta markas kami. Lengkap dengan waktu patroli. Foto-foto wajah seluruh anggota tim, frekuensi radio grip, dan 1 set komunikasi satelit milik asing. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku menoleh ke Dimas. Kali ini hatiku tak bergetar. "Kau kerja untuk siapa?" Dia diam. Tapi sorot matanya berubah. Ia tidak lagi tampak bingung, tidak tampak tertuduh. Ia tersenyum tipis. "Sebenarnya, aku berharap kau tak menemukan ini sebelum waktunya." Rizal hendak menembak. Tapi aku angkat tangan. "Jangan." "Kenapa kau lakukan ini?" Tanyaku pelan. "Negara mempercayaimu. Aku mempercayaimu." Dimas menghela napas. Panjang. Wajahnya seperti melepaskan topeng yang selama ini ia pakai. "Kau tahu, Komandan, tanah ini bukan milik negara. Dulu, milik keluarga kami. Lalu datang surat, penggusuran, dan hilang semua. Lalu kau bantu Grip? Grip hanya pion. Aku mainkan mereka. Tapi tanah ini akan kembali. Dan aku tidak sendiri. Aku ingin menembaknya saat itu juga. Tapi aku tahu, itu bukan penyelesaiannya. Kami butuh informasi. Kami butuh tahu siapa dalangnya." Aku memberi aba-aba. Rizal dan Arwan segera memborgol Dimas dan menyeretnya ke kamp sementara. Di kejauhan, suara helikopter mulai terdengar. Langit mulai terang. Tapi hari ini, rasanya makin gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa pertarungan ini bukan lagi soal Grip, tapi soal siapa yang benar-benar mengendalikan negara dari balik layar. Kabut pagi masih menyelimuti hutan distrik timur laut ketika kami bersiap melancarkan serangan utama. Udara dingin dan bau tanah basah mengisi setiap tarikan napas. Tapi bukan hawa itu yang membuat dadaku sesak, melainkan beban pengkhianatan yang menghantui setiap langkah. Dimas, kini dalam tahanan kami, duduk terdiam di pojok tenda komando. Tatapannya kosong, seperti pria yang sudah menyerah pada nasib. Aku sendiri tahu, perjuangan kami belum usai, karena di luar sana, Bang Jago dan pasukannya bersiap menghadang dengan kekuatan penuh. Rencana operasi aku memanggil seluruh anggota tim dalam lingkaran pendek. Kita sudah tahu musuh memperkuat posisi. Mereka punya senjata berat dan pengintaian, termal, ujarku pelan tapi tegas.
Dimas sudah memberikan sedikit informasi, tapi kita tidak boleh lengah. Aku mengeluarkan peta kasar wilayah operasi, menandai titik-titik penting. Kita akan membagi tim menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama menyusup lewat jalur timur, mengalihkan perhatian. Gelombang kedua langsung menyerang markas utama, dan gelombang ketiga berjaga di belakang sebagai cadangan sekaligus penghalau potensi jebakan. Setiap anggota mengangguk, wajah mereka penuh tekad. Namun, aku tahu dalam hati, ketegangan masih menggantung di udara. Kepercayaan seperti kaca retak, sulit diperbaiki. Saatnya bertarung matahari baru saja mulai menembus kabut saat kami bergerak, perlahan. Hutan tampak sunyi, tapi suara dedaunan yang terinjak mengingatkan kami bahwa setiap gerakan bisa didengar. Aku membawa gelombang kedua bersama 5 anggota terbaik, Arwan, Rizal, Sersan Bayu, Pratu Aldi, dan tentu saja Dimas yang kini. Aku awasi ketat, langkah kami terjaga, napas teratur. Tapi pikiranku terus menerawang pada fakta bahwa pengkhianatan Dimas bukan hanya masalah pribadi, melainkan jebakan mematikan yang bisa mengorbankan seluruh operasi. Pintu neraka terbuka ketika kami mencapai titik dekat markas grip alarm sensor yang kukenali berbunyi nyaring. Lampu sorot menyala, dan suara parobang jago menggema lewat pengeras suara. Selamat datang elang hitam. Suaranya penuh olokan dan kebencian. Kalian datang untuk mati. Kami langsung diserbu hujan peluru. Bunyi ledakan granat mengguncang tanah, dan asap hitam memenuhi udara. Suara jeritan dan tembakan bersahutan, menciptakan simfoni neraka yang membuat darahku mendidih. Aku memerintahkan serangan balasan, mengarahkan tim ke posisi bertahan. Arwan terkena luka tembak di bahu, tapi tetap bertahan dengan gigih. Pratu, Aldi dan Bayu membalas tembakan, menjaga kami tetap hidup. Dimas dan pilihannya di tengah kekacauan, aku melihat Dimas berdiri dengan wajah tak berdosa, memegang radio kecil. Mataku memburu, menahan amarah. Dimas, teriakku. Dia menatapku, lalu menjawab dingin. Aku tidak punya pilihan, Komandan. Ini tentang masa depan tanah ini. Dalam sekejap, dia menekan tombol, mengirim sinyal yang membuat tim pendukung. Kami salah arah dan terkepung oleh pasukan musuh. Hati dan pikiranku bergejolak. Inilah pengkhianatan terbesar dari seseorang yang pernah aku percaya. Pertarungan mematikan, namun aku tahu satu hal. Aku harus menyelamatkan tim dan menyelesaikan misi ini tanpa peduli apapun. Aku menatap ke depan, mengacungkan pistol. Bertahan. Kita tidak boleh kalah. Ledakan demi ledakan terus menghantam, tapi aku memimpin mereka maju. Dengan segala keberanian, kami berjuang menerobos pertahanan grip, satu persatu jatuh, satu persatu berdiri kembali. Saat terberat di titik puncak pertempuran, saat kami hampir kehabisan amunisi, suara ledakan besar mengguncang hutan. Sebuah helikopter militer melintas di atas kami, mengirimkan bantuan. Namun, di tengah kebisingan itu, aku merasakan sesuatu lebih berat daripada semua senjata musuh. Pengkhianatan dari Dimas. Aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Suara ledakan masih bergema di telingaku, menumpuk dengan desingan peluru yang tak kunjung berhenti. Asap dan debu memenuhi udara, membuat pandangan kabur dan langkah kami terhuyung-huyung. Namun, di balik keganasan itu, ada beban yang lebih berat daripada apapun yang kurasakan, pengkhianatan dari Dimas. Setelah neraka kami berhasil mundur ke posisi aman, meski dengan banyak korban luka dan rasa sakit yang mendalam. Arwan kini terbaring, di bawah tenda darurat, menahan sakit dengan ekspresi kuat. Pratu Aldi mengobati luka di bahuku, sementara Bayu memeriksa persediaan amunisi yang menipis. Aku berdiri terpaku, menatap ke arah Dimas yang diborgol. Tatapannya masih dingin, tapi ada kilatan sesuatu yang sulit kuartikan. Apakah itu penyesalan? Atau kepercayaan diri? Sebuah pengakuan kuputuskan untuk menghadapinya secara langsung, jauh dari pendengaran anggota lain. Dimas, kau sudah hancurkan kepercayaan kita. Kenapa? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan penuh beban. Ini bukan tentang pengkhianatan, Komandan. Ini tentang kebenaran yang harus kau tahu.
Aku mendengarkan, meski rasa sakit di dadaku semakin dalam. Tanah ini bukan milik negara, itu warisan keluargaku. Surat penggusuran itu palsu, dibuat oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Bang Jago hanya alat mereka. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris. Jadi, kau berpihak pada musuh karena dendam pribadi? Dimas menggeleng. Aku berpihak pada kebenaran, pada rakyat kecil yang dirampas haknya. Mata yang terbuka aku menyadari, meski caranya salah, ada sesuatu yang lebih besar di balik pengkhianatannya. Aku harus mencari tahu lebih dalam siapa yang sebenarnya mengendalikan Bang Jago dan Ormas Grip. Tiba-tiba radio di tanganku bergetar. Komandan, ada laporan dari tim pengintai. Suara Rizal terdengar tegang. Ada pasukan bersenjata berat mendekat. Jumlah mereka lebih banyak dari perkiraan. Waktu terus berjalan. Pertarungan berlanjut, kami bersiap kembali, menguatkan posisi pertahanan. Kali ini, tidak hanya melawan Grip, tapi juga kekuatan bayangan yang selama ini bermain di belakang layar. Aku melihat Dimas, sosok yang dulu aku percayai, kini berdiri di ujung garis pertahanan, seolah menantang nasibnya sendiri. Perang belum usai. Dan aku tahu, di balik setiap tembakan dan langkah, ada rahasia yang menunggu untuk terungkap. Gelap pekat malam menelan kami di tengah hutan yang semakin sunyi. Hanya terdengar napas terengah dan desingan peluru yang masih menyisakan gema samar. Kami berdiri di ambang batas kehancuran dan kemenangan, antara hidup dan mati. Kebenaran terungkap. Aku menatap Dimas yang kini duduk dengan wajah muram. Dalam beberapa jam terakhir, pengakuannya tentang surat palsu dan konspirasi besar mulai menggerogoti keyakinanku. Aku sadar, pertarungan ini bukan sekadar soal merebut lahan, tapi mematahkan jaringan korupsi yang telah menyusup ke jantung negara. Kau yakin dengan apa yang kau katakan? Tanyaku pelan. Dimas mengangguk. Aku punya bukti, Komandan. Tapi harus kita bawa ke pusat komando. Aku bisa jelaskan semua di sana. Aku menghela napas. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan kekacauan ini. Pengorbanan saat kami bersiap bergerak keluar dari posisi kami. Helikopter pendukung yang sebelumnya datang kembali terjatuh, terkena serangan rudal dari musuh yang telah siap siaga. Ledakan besar mengguncang tanah, membakar semangat tim yang tersisa. Kami kehilangan beberapa anggota terbaik. Namun, di balik kehancuran itu, aku lihat tekad tim membara lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus maju, kataku. Ini bukan hanya tentang tanah lagi. Ini tentang harga diri, keadilan, dan masa depan bangsa. Puncak konflik saat kami mencapai markas utama Grip, pertempuran terakhir pecah dengan dahsyatnya. Bang Jago muncul, wajahnya penuh kebencian sekaligus kesombongan. Kalian sudah terlambat, Letnan Kolonel. Tanah itu milik kami sekarang. Aku menatapnya, berusaha menahan amarah. Kau hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar, Bang Jago. Kami di sini untuk menghentikan permainan itu. Dalam hiruk-pikuk tembakan, aku berhadapan langsung dengannya. Duel singkat yang dipenuhi amarah dan keputusasaan. Penyelesaian ketika situasi tampak memburuk, tim pendukung kami tiba, mengubah arah pertempuran. Dimas, meski sudah dikhianati oleh banyak pihak, tetap berjuang di sisi kami, membuktikan kesetiaannya pada kebenaran. Dengan bantuan tim dan bukti yang dibawa Dimas, kami berhasil mengungkap jaringan korupsi besar di balik Grip. Bang Jago ditangkap, dan proyek lahan negara diselamatkan. Hening itu datang bukan dari keheningan, malam yang damai, melainkan dari rasa lelah yang menekan dada, menyelimuti seluruh tubuh dan jiwa kami. Setelah pekik peperangan yang mendera selama berhari-hari akhirnya mereda, kami berdiri di antara reruntuhan harapan dan kemenangan yang tak sepenuhnya sempurna. Aku, Letnan Kolonel Aditya, berdiri terpaku menatap medan operasi yang mulai dingin. Asap sisa pertempuran masih mengepul tipis, menari di antara pohon-pohon yang mulai menghitam terbakar. Namun, udara pagi yang menyusup ke dalam dada tak membawa kesejukan, melainkan perasaan campur aduk antara lega, kecewa, dan penyesalan. Menyusuri jejak luka aku, berjalan perlahan menyusuri medan itu,
merasakan setiap retakan tanah yang telah tercabik oleh peluru dan darah. Setiap langkah seperti mengingatkan aku akan mereka yang telah pergi, anggota tim yang hilang, yang telah berkorban lebih dari apa yang bisa kuberi balas. Arwan, yang selalu tersenyum meski luka di bahunya belum sepenuhnya sembuh. Rizal, yang tak pernah lelah menjaga kami dengan penglihatan tajamnya. Bayu dan Aldi, yang tak gentar menghadapi maut demi melindungi kami. Mereka bukan hanya prajurit. Mereka adalah saudaraku, yang aku tahu kini menjadi bagian dari tanah yang kami perjuangkan. Dimas dan keraguan yang terus menghantui di sisi lain, sosok Dimas masih menjadi bayangan yang sulit hilang dari pikiranku. Setelah pengkhianatan yang membuat kami hampir hancur, kini dia berdiri di sisi kami, membawa bukti dan kebenaran yang membuka mata banyak pihak. Namun, kepercayaanku padanya belum sepenuhnya pulih. Saat aku menatapnya di ruang komando, aku masih melihat ada rahasia yang dia sembunyikan, sesuatu yang membuatku waspada. Malam itu, aku memanggilnya. Dimas, aku perlu tahu semuanya. Apa ada sesuatu yang belum kau ceritakan? Dia menatapku. Wajahnya datar tapi ada beban di matanya. Aku pernah menjadi bagian dari jaringan bayangan sebelum bergabung dengan kalian. Ada orang-orang yang masih mengawasi langkahku, Komandan. Mereka tidak akan membiarkan aku bebas begitu saja. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa peperangan ini mungkin baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Jejak kekuasaan sementara itu, bukti yang dibawa Dimas mulai menguak jaringan besar yang tak hanya melibatkan Bang Jago dan Grip, tapi juga pejabat tinggi yang selama ini tersembunyi di balik layar. Data dan dokumen rahasia yang kami peroleh dari markas Grip menunjukkan bahwa ada sindikat kuat yang mengendalikan sebagian besar sumber daya alam di wilayah ini. Mereka bermain dengan kehidupan rakyat, dengan tanah dan masa depan negara. Ini bukan sekadar perebutan lahan. Ini adalah perang melawan korupsi dan ketamakan yang berakar dalam. Panggilan dari atas sebuah panggilan dari markas pusat membuatku kembali ke realita yang keras. Panglima Besar memberi perintah agar aku segera kembali dan menyerahkan semua bukti untuk tindakan lebih lanjut. Tugasmu belum selesai, Aditya, tapi ini baru permulaan. Kau dan timmu akan menjadi saksi kunci dalam pengadilan besar ini. Aku mengangguk, tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Malam yang berat saat malam tiba, aku duduk di ruang kerja, menatap foto tim kami yang terpajang di meja. Aku mengingat satu persatu wajah mereka, berharap bisa melindungi mereka lebih baik. Lagi, namun dunia ini keras. Kadang keberanian dan pengorbanan tak cukup. Aku menulis surat untuk keluarga para prajurit yang gugur. Kata-kata itu mengalir dari hati, penuh kesedihan dan penghormatan. Harapan dan janji di tengah gelap, aku memandang ke langit yang mulai menampakkan bintang. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada mereka yang telah tiada bahwa perjuangan ini harus diteruskan. Bahwa tanah ini dan rakyatnya pantas mendapatkan keadilan dan kedamaian. Aku akan berdiri di garis depan melawan bayang-bayang yang mencoba menguasai negeri ini. Karena aku percaya, setiap darah yang tumpah tak akan sia-sia. Senja merangkak turun perlahan di ufuk barat, memancarkan semburat jingga keemasan yang memeluk seluruh markas. Di tengah keheningan yang mulai mereda, aku duduk termenung, menatap langit yang semakin gelap. Setelah semua darah, air mata, dan pengorbanan, aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sudah berakhir? Kepulangan dan pertanggungjawaban. Perjalanan kembali ke pusat komando membawa aku dan tim melewati jalur yang dulu kami lalui dengan penuh perasaan campur aduk. Matahari pagi menyambut kami dengan hangat, seolah mengisyaratkan harapan baru. Namun, di benakku masih membayang-bayang keraguan dan luka yang belum sembuh. Setibanya di markas besar, aku langsung menyerahkan seluruh bukti dan dokumen yang Dimas kumpulkan. Kertas-kertas yang membawa nama-nama besar, pejabat yang selama ini bersembunyi di balik topeng, yang mengorbankan tanah dan rakyat demi keuntungan pribadi. Panglima Besar menyambut dengan wajah serius, menatap langsung ke mataku. Aditya, kau telah melakukan pekerjaan luar biasa. Tapi ini baru permulaan. Kami akan melanjutkan penyidikan dengan penuh ketelitian. Aku mengangguk.
menyadari bahwa tanggung jawab ini kini tak hanya ada di pundakku, tapi juga di pundak seluruh bangsa. Kehidupan, setelah perang, setelah urusan formal selesai, aku mengunjungi rumah keluarga para anggota yang gugur, melihat istri yang kehilangan suami, anak-anak yang kehilangan ayah, dan orang tua yang kehilangan anak. Air mata mereka adalah luka yang tak bisa diobati dengan kata-kata. Aku berdiri di sana, memegang tangan mereka, berjanji akan terus memperjuangkan keadilan. Dalam perjalanan itu, aku belajar bahwa perang bukan hanya soal pertempuran fisik, tapi juga soal bagaimana kita mengobati luka yang ditinggalkannya. Dimas dan Jalan Baru. Di sisi lain, Dimas kini menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Meski pengkhianatannya dulu menyakitkan, keberaniannya mengungkap kebenaran dan mempertaruhkan nyawa demi tim memberinya kesempatan kedua. Aku berusaha membangun kembali kepercayaan, walau aku tahu itu tidak mudah. Kami sering berbicara panjang tentang masa depan, tentang bagaimana menjaga agar sejarah kelam ini tidak terulang. Dia menjadi contoh nyata bahwa meski terluka oleh masa lalu, manusia bisa memilih jalan baru. Pengadilan dan keadilan sidang besar yang mengungkap sindikat korupsi dan pengkhianatan berlangsung dengan ketat dan penuh ketegangan. Para pejabat tinggi yang terlibat dijatuhi hukuman berat, sementara Bang Jago dan anggota GRIP yang terlibat di proses hukum sesuai dengan tindakan mereka. Keadilan akhirnya mulai ditegakkan, meski jalan ke depannya masih panjang dan berliku. Aku duduk di ruang sidang, mengamati wajah-wajah yang dulu berkuasa kini tertunduk lesu. Sebuah kemenangan, tapi juga peringatan bahwa kewaspadaan harus selalu dijaga. Harapan yang terlahir kembali malam itu, aku berdiri di balkon markas, memandangi langit bertabur bintang. Aku teringat pada janji yang pernah kuucapkan di tengah medan pertempuran, bahwa kami akan berjuang demi masa depan bangsa. Kini, aku melihat secercah cahaya itu mulai bersinar, menembus gelap yang pekat. Aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku yakin selama ada keberanian dan kebenaran, cahaya itu akan terus menyala. Penutup aku menutup buku harian operasi ini dengan sebuah kalimat sederhana. Perjuangan adalah jalan panjang yang tak berujung, tapi setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan keadilan. Ini bukan hanya cerita tentang perang dan pengkhianatan, tapi tentang manusia, tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Dan aku, Letnan Kolonel Aditya, siap melangkah maju, membawa cahaya itu untuk bangsa ini.